Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini guys. Teman-teman, kenapa ya Allah bersumpah demi waktu? Kenapa Allah tidak bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya yang lain seperti demi gunung, demi matahari yang menerangi bumi, demi manusia misalnya? Tapi kenapa yang dipilih justru sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, yaitu waktu. Dan menariknya lagi ya, kita mungkin gak sadar kalau setiap hari kehilangan waktu, tapi tanpa merasa kehilangan. Kehilangan dompet kita panik, kehilangan uang ya kita nggak bisa tidur semalaman. Tapi kalau kehilangan waktu, 2 jam gak ngapa-ngapain, 2 jam melakukan sesuatu yang gak ada faedahnya, kita biasa aja, tanpa merasa kehilangan. Nah mungkin karena itulah teman-teman, Allah bersumpah dengan waktu, demi waktu, karena ada sesuatu yang sangat penting di situ. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut ke pembahasannya. Sebelum membahas surah Al-Asr, kita merenung dulu guys, kenapa Allah bersumpah? Jadi menurut beberapa ulama tafsir, ketika Allah bersumpah, itu bukan berarti Allah membutuhkan penguat agar manusia percaya, tidak. Melainkan Allah ingin menarik perhatian manusia bahwa ada sesuatu yang sangat penting. Nah, contohnya gini, ketika kita sedang ngobrol bareng teman-teman, terus ada yang bilang, demi Allah saya serius. Berarti apa yang disampaikan sebelumnya dan sesudahnya itu memiliki makna yang sangat penting teman-teman. Begitu juga di dalam Al-Quran. Allah berkali-kali menggunakan sumpah seperti demi malam, demi fajar, demi pena. Berarti ada makna setelah itu. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan Allah tidak pernah bersumpah dengan sesuatu yang sia-sia. Jadi setiap objek sumpah itu memiliki hubungan yang erat dengan pesan yang akan datang setelah itu. Jadi ketika Allah bersumpah demi malam, berarti ada hikmah di balik malam. Ketika Allah bersumpah demi fajar, berarti ada hikmah di balik fajar. Begitu juga ketika Allah bersumpah demi waktu, berarti waktu memiliki kedudukan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya satu, kenapa justru waktu teman-teman? Sekarang kita masuk ke ayat pertama yaitu wal asri, yang artinya demi masa atau demi waktu. Nah menariknya, beberapa ulama memiliki penjelasan tentang surah Al-Asr dan itu saling melengkapi teman-teman. Pendapat pertama dari Imam At-Tabari, jadi beliau menjelaskan surah Al-Asr adalah waktu secara umum, seluruh perjalanan waktu. Jadi dari awal kehidupan manusia sampai akhir dunia. Karena selama waktu masih berjalan, manusia terus diuji teman-teman. Pendapat kedua, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa beberapa ulama memiliki penafsiran tentang surah Al-Asr sebagai waktu sore. Kenapa sore? Karena sore menandakan bahwa siang telah berlalu, matahari mulai terbenam, dan malam akan datang. Itu pertanda, itu simbol bahwa kehidupan manusia sedang menuju akhirnya. Kalau pagi menandakan kelahiran, kalau sore menandakan bahwa malam akan segera datang guys. Pendapat ketiga, Ibnu Katsir menjelaskan Al-Asr dipahami sebagai zaman atau waktu yang dilalui oleh manusia. Di dalam waktu itulah manusia melakukan amal baik dan juga amal buruknya guys. Dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menjelaskan dengan bahasa yang indah. Allah bersumpah demi waktu karena waktu adalah tempat berlangsungnya semua amal manusia. Semua kebaikan dilakukan di dalam waktu. Semua dosa dilakukan di dalam waktu. Semua kesempatan taubat dilakukan di dalam waktu. Semua pahala dikumpulkan di dalam waktu. Kalau dipikir-pikir ya juga ya guys. Kita melakukan apa-apa itu terjadi di dalam waktu. Kita belajar, kita sedekah, semuanya dilakukan di dalam waktu. Jadi ibaratnya waktu itu adalah wadah ya, isinya terserah kita mau diisi kebaikan atau keburukan. Nah, yang paling mengejutkan lagi teman-teman, setelah Allah bersumpah demi waktu, kalimat selanjutnya bukanlah kabar gembira, melainkan pernyataan yang sangat tegas. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kenapa manusia merugi? Setelah Allah berfirman wal asr, demi masa, Allah langsung melanjutkan dengan kalimat yang sangat tegas teman-teman. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kalau diperhatikan, Allah tidak mengatakan sebagian manusia merugi.
Allah juga tidak mengatakan orang jahat yang rugi, tapi manusia. Itu berarti saya, Anda, dan kita-kita semua berada dalam kerugian, teman-teman. Tapi kenapa? Kenapa Allah mengatakan semua manusia merugi? Nah, ada satu hadis Rasulullah SAW yang sangat relate dengan surah Al-Asr. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Yang menarik ya guys ya, Rasulullah tidak mengatakan jabatan, tidak mengatakan popularitas, tidak mengatakan harta, tapi kesehatan dan waktu luang. Karena dua hal ini baru terasa berharganya kalau sudah hilang. Coba teman-teman tanyakan ke orang yang dirawat di rumah sakit. Mereka rela menghabiskan jutaan agar bisa sehat, teman-teman. Begitu juga dengan waktu. Kalau kalian masih muda, mudah kita bilang besok aja, nanti aja, tahun depan aja. Kita merasa masih memiliki banyak waktu. Padahal kita belum tentu sampai besok. Bukan nakut-nakutin, memang begitu kenyataannya. Ada satu perkataan Hasan Al-Basri yang sangat terkenal, teman-teman. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka sebagian darimu ikut pergi. Jadi pertama kali aku baca kalimat itu, ya lumayan merenung lama guys. Karena memang benar, setiap malam kita berkata hari ini selesai, padahal yang selesai bukan harinya. Tapi sebagian dari diri kita, umur kita ikut berkurang. Makanya orang-orang soleh pada zaman dulu mereka sangat menghargai waktu. Karena mereka sadar, mereka bukan takut tua, tapi mereka sadar kalau hari ini adalah kesempatan yang tidak bisa diulang. Kalau hari ini selesai, tidak ada tombol ulang. Kalau hari ini berlalu, maka mereka berlalu selamanya. Ada lagi satu perkataan dari Imam Syafi'i yang mungkin teman-teman sudah sering dengar. Seandainya manusia mau merenungi surah Al-Asr, sesungguhnya itu saja sudah cukup bagi mereka. Kalimat ini bukan berarti kita hanya cukup membaca satu surah saja ya guys. Tapi maksud beliau di sini adalah surah Al-Asr sudah merangkum inti perjalanan hidup manusia. Hanya 3 ayat tapi maknanya luar biasa. Di situ Allah menjelaskan modal manusia atau waktu, kerugiannya dan juga jalan keluarnya. Makanya banyak ulama yang bilang kalau kita benar-benar memahami surah Al-Asr, cara pandang kita terhadap hidup itu berubah. Karena kita sadar yang mahal itu bukan uang, tapi kesempatan. Sampai di sini kita mulai paham kenapa Allah bersumpah demi waktu. Karena waktu adalah modal kehidupan. Dalam satu hari, kita semua diberikan waktu yang sama guys, yaitu 24 jam. Tapi yang membedakan bukan waktunya, melainkan digunakan untuk apa. Lalu muncul pertanyaan, kalau semua manusia merugi, apakah masih ada harapan, Bang? Alhamdulillah, Allah tidak berhenti di ayat kedua saja. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Justru di ayat selanjutnya, Allah memberikan 4 jalan keluar agar manusia tidak menjadi manusia yang merugi. Guys, kalau surah Al-Asr berhenti di ayat kedua, kita semua mungkin sudah putus asa ya. Bayangin aja, Allah bersumpah demi waktu, kemudian Allah mengatakan sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kalau selesai sampai situ aja, kita nggak ada harapan. Tapi Alhamdulillah, Allah Maha Pengasih. Selain Allah menunjukkan masalahnya, Allah juga menunjukkan jalan keluarnya. Ayat selanjutnya itu dimulai dengan satu kata yang indah guys, yaitu illa, kecuali. Seakan-akan Allah berkata gini, iya semua manusia dalam kerugian, tapi tetap ada jalannya. Dan jalan itu hanya ada 4 guys. Yang pertama beriman. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang beriman. Guys, kalau dipikir-pikir, kenapa iman disebut paling awal? Kenapa bukan amal? Karena amal tanpa iman itu sia-sia. Ya, ibaratnya kalian bikin rumah dan iman itu adalah pondasinya. Sebagus apapun rumahnya, tapi kalau pondasinya nggak ada, maka tetap akan roboh. Yang kedua, beramal soleh. Setelah iman, Allah menyebutkan amal soleh. Kenapa? Karena iman ini ibaratnya benih, sedangkan amal soleh adalah buahnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tidak terlihat dalam perbuatannya, berarti ada yang salah. Berarti ada yang harus diperbaiki. Nah, menariknya amal soleh itu luas guys. Kita sering nyangka kalau amal soleh itu sholat, puasa. Padahal ada yang lebih luas lagi. Membantu orang lain itu amal. Membantu orang tua itu amal.
Memberi keluarga nafkah yang halal itu amal. Menyingkirkan paku yang ada di jalan agar tidak terkena orang lain itu juga amal. Bahkan kalau video ini membuat satu orang menghargai waktunya, insya Allah itu juga amal. Makanya jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Rasulullah SAW bersabda, guys, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya menghampiri saudaramu dengan senyuman. Masya Allah. Ya, bahkan Allah menilai senyuman saja itu sebuah kebaikan, teman-teman. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran. Guys, di bagian ini sering disalahpahami ya. Allah tidak mengatakan nasihati orang lain, tapi saling menasehati. Artinya, aku menasehati kalian, kalian juga boleh menasehati aku, guys. Karena kita sama-sama manusia. Bahkan video ini ya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saling mengingatkan. Bahkan ketika aku lagi menyusun video ini, teman-teman, ya aku juga merasa sedang diingatkan. Ya, mungkin kalian bertanya, kalau belum sempurna, apakah boleh mengingatkan? Kalau semuanya nunggu sempurna, maka tidak akan ada yang berani untuk mengingatkan. Yang penting niatnya baik, yang penting menggunakan adab, menggunakan ilmu, dan jangan merasa paling benar. Yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. Guys, kenapa setelah kebenaran Allah menyebut kesabaran? Karena menjalankan kebenaran itu tidaklah mudah, berubah itu tidak instan. Dari yang awalnya berperilaku buruk menuju ke perilaku baik itu membutuhkan waktu. Belajar sholat tepat waktu juga membutuhkan latihan. Menahan amarah juga butuh kesabaran. Ya, makanya Allah tidak hanya menyuruh kita saling menasehati, tapi juga saling menguatkan. Ya, jadi perjalanan menuju kebaikan itu tidaklah mudah yang dikira, teman-teman. Kadang kita jatuh, kadang kita semangat, kadang kita lemas mau ngapa-ngapain, ya kan? Imannya manusia itu naik turun dan itu biasa dan itu manusiawi. Yang penting kita tidak boleh berhenti. Aku ingin mengajak kalian merenung atau membayangkan satu keadaan, bukan menakut-nakuti, guys. Tapi inilah yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan." Kalau dipikir-pikir, mereka itu tidak meminta emas, tidak meminta apapun, guys. Tapi meminta satu kesempatan lagi, satu waktu lagi, teman-teman. Tapi sayangnya, semua itu sudah berakhir. Tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf kepada sesama. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengerjakan hal-hal kebaikan lagi. Makanya teman-teman, semoga kita semua tidak menjadi orang-orang yang merugi. Semoga kita selalu bisa memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya, teman-teman. Ada satu hadis yang menurutku sangat menyentuh, guys. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Lihat, sekali lagi, waktu yang disebut. Karena orang baru menyadari betapa pentingnya waktu kalau sudah tidak dimilikinya. Saat masih kuliah atau sekolah, keburu lulus. Saat sudah lulus, pengen sekolah lagi. Ya, manusia memang seperti itu. Ya, baru menyadari betapa pentingnya waktu kalau sudah tidak dimilikinya. Sekarang kita coba kembali ke pertanyaan awal. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Ya, setelah kita membaca tafsir-tafsir para ulama, setelah kita merenungi hadis-hadis Rasulullah dan juga membaca kisah-kisah orang soleh, sekarang jawabannya sudah mulai terlihat, guys. Allah itu mengajarkan kita bagaimana cara melihat hidup. Karena hidup itu diukur dari waktu. Semua kesempatan terjadi dalam waktu. Semua dosa-dosa yang dilakukan terjadi di dalam waktu. Semua kebaikan yang terjadi juga terjadi di dalam waktu. Dan kelak kita akan ditanya bukan seberapa banyak uang yang kita kumpulkan, tapi seberapa digunakan untuk apa umur kita dihabiskan, teman-teman. Digunakan untuk apa umur kita selama hidup di dunia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Berarti umur itu bukan sekedar angka ya, guys, tapi melainkan kesempatan. Semoga kita bisa
memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, guys. Dan itulah alasannya kenapa Allah bersumpah demi waktu, karena waktu tidak bisa diulang, tidak bisa kembali. Bahkan orang kaya sekalipun tidak akan bisa membeli waktu, teman-teman. Dan semoga setelah surah Al-Asr dibaca ulang setelah ini, kita tidak hanya melihat 3 ayat, tapi kita tersadar bahwa setiap detik yang berlalu adalah bagian diri kita yang tidak akan pernah kembali lagi, teman-teman. Jadi gitu dulu ya dari saya. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Anggap aja ini nasihat dari seorang teman yang juga sama-sama masih lalai. Aku juga masih banyak kurangnya, masih banyak lalainya, masih banyak malasnya. Kita saling menasehati. Kalian juga boleh mengoreksi aku, guys. Kalian tinggal komen aja di kolom komentar kalau semisal ada yang salah atau kurang tepat. Semoga kalian suka. Akhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, teman-teman.